Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah yaitu mencari ilmu agama. Sekarang bagian pelajaran akhlak. Minggu yang lalu kita udah bahas tentang musuh-musuh setan. Insya Allah kita akan bahas yaitu pasal ke-11. Jalma anu jasadna utuh dugi ka poe kiamat dina nalika dikubur ya, ketika meninggal jasadnya utuh, enggak bakal dimakan cacing tanah. Gimana yang bagaimana? Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-11. Jalma anu jasadna utuh dugi ka poe kiamat, hiji para nabi, dua mati syahid, nyaeta jami anu maot karena bela agama Allah. Tilu para ulama anu ngamalkeun ilmuna, opat jalma tukang azan kara Allah, lain peda hayang buruhan atawa hayang dipuji. Lima jalma anu katalar Al-Qur'an ngadawamkeun macana bari ngamalkeun kana eusina, tur tetep ngajaga adab tata krama nalika campur gaul jeung Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Jalmi anu jasadna utuh ketika meninggal sampai hari kiamat. Yang ke-1 para nabi, udah puguh, udah jelas para nabi mah ya. Jadi kemarin jadi musuh setan. Ya, para nabi jadi musuh setan. Sekarang meninggalnya jasadnya utuh. Makanya kita harus mencontoh para nabi dan rasul ketika kita akan melaksanakan pekerjaan sehari-hari ya. Nabi ngerjain sholat bagaimana, adab tata krama kepada seatasan bagaimana, adab tata krama ke sebawahan bagaimana, adab tata krama ke sesama bagaimana ya. Kita contoh adab tata kramanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, orang yang mati syahid ya, orang yang meninggalnya dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala ya. Misalkan Rehan lagi mesantren cari ilmu, itu matinya syahid ya, walaupun meninggalnya di pesantren. Atau Jaki lagi perang membela agama Allah, di mana? Di Israel melawan Israel ya, di Palestina melawan Israel, meninggal ketembak kepalanya, meninggal dalam keadaan syahid.
syahid, ya. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu nggak boleh dipandiin karena darahnya nanti jadi saksi kalau dia itu meninggalnya dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perang bakal mati, nggak perang juga bakal mati. Kalau kita perang matinya mati syahid, kita nggak ikut perang matinya mati konyol, mati biasa, ya. Makanya nggak ada ruginya. Jangan takut mati membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Harus berani, ya. Dijemputnya langsung sama bidadari. Kalau perempuan bidadara ya. Kalau laki-laki bidadari. Suatu ketika cerita Kanjeng Nabi Muhammad SAW berperang bersama sahabat melawan orang kafir, ya. Ketika itu Islam akan apa? Udah mau kalah. Untungnya ada pasukan panah dari atas gunung turun. Wah, membawa panah, langsung dipanahin ke orang kafir. Terus sahabat Nabi yang membawa kuda terus membawa panah itu ke apa? Kesabet pedang palanya, lehernya, ya. Udah keadaan mati semua orang kafirnya, dia langsung mau apa? Mau meninggal. Udah meninggal langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung ditutup matanya sama Kanjeng Nabi di pangkuan Kanjeng Nabi. Enggak lama turun bidadari dari langit. Sampai Kanjeng Nabi malu kayak gini, merem. Karena apa? Karena bidadari itunya selendangnya kebuka sedikit sampai kelihatan ping-pingnya, sampai kelihatan bitisnya. Ya. Siapanya? Bidadarinya langsung merem Kanjeng Nabi. Menjemput arwahnya yang meninggal, sahabatnya Kanjeng Nabi dalam keadaan perang. Makanya jangan takut mati membela agama Allah. Nomor 3, para ulama, ya. Para ulama, para ustadz yang ngamalin ilmunya. Nah, ini di sini kita harus pengen, ya. Jadi penerus ulamaul amilin. Penerusnya ulamaul amilin, ya. Punya ilmu harus amalin. Jangan buat sendiri aja. Nanti malunun, dilaknat. Misalkan Neng Ayu ketalar Al-Qur'an 30 juz, tapi diem aja nggak diapalin, nggak diamalin, ya. Itu tuh ilmunya malunun, nanti dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita punya ilmu ikro, amalin sama anak, sama tetangga diamalin. Punya ilmu baca Al-Qur'an, amalin sama tetangga anaknya, ya. Anak tetangga sama anak kita nanti udah gede. Jangan diemin aja sampai lupa lagi tajwidnya, sampai lupa lagi makhorijnya, ya. Jangan sampai begitu. Ilmu banyak nggak bermanfaat percuma, ilmu sedikit bermanfaat itu lebih baik daripada banyak bermanfaat buat orang lain, buat dirinya sendiri. Yang keempat, jalmi anu tukang adzan. Nih, ini nih, ya. Orang laki-laki terutama, ya, perempuan nggak bakal adzan karena suaranya juga aurat, ya. Perempuan mah suaranya aurat. Laki-laki tukang adzan misalkan suaranya bagus, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata siapa tuh? Kata Azka tuh, ya. Itu siapa sih? Suaranya bagus banget. Itu Azka. Yang adzan itu niatnya bagaimana? Niat karena Allah kah? Apa niatnya pengen dipuji kah? Apa niatnya pengen bayaran kah? Ya. Tapi kalau niatnya karena Allah, nanti meninggalnya jasadnya nggak bakal dimakan cacing tanah, ya. Kalau niatnya karena pengen dipuji. Wah, banyak yang muji suara Azka, enak kan? Panjang banget dari sini sampai Jakarta suaranya, ya. Tapi nggak dapet pahala. Makanya jangan pengen dipuji. Karena kita nih, seperti kita nanam padi, pasti bakal tumbuh apanya? Rumput di pinggirnya. Tapi kalau nanam rumput nggak bakal tumbuh
padi. Ya, makanya kita harus nanam padi, jangan pengen nanam rumput. Karena kalau kita nanam padi, rumputnya bakal jadi di pinggir. Tapi kalau kita nanam rumput, padinya nggak bakal jadi karena nggak ada bininya. Ya, paham? Paham. Insya Allah. Makanya kalau kita adzan, jangan karena suara kita bagus, suara kita panjang, karena pengen dipuji, ya, karena pengen diuluh-uluh. Aduh, si Ujang bagus banget suaranya. Coba tuh kori-korian atau adzan lagi, baru habis adzan suruh adzan lagi kamu. Ya, saking apanya? Saking bagusnya suaranya. Tapi niatnya karena Allah. Aku mah ada yang muji, alhamdulillah. Nggak ada yang muji juga nggak apa-apa. Ada yang ngasih bayaran, alhamdulillah. Nggak ada juga nggak apa-apa. Karenanya aku mah niatnya juga adzan karena Allah. Ya. Bahkan nanti nih di padang mahsyar, ketiga orang pada ngojai dengan keringetnya karena 7 tumbang 7 matahari di atas kepala kita. Ya, yang suka adzan mah lehernya manjangin. Sapi ya, lehernya itu manjangin sampai enggak kelep tenggelam apanya? Orangnya, karena lehernya manjangin. Ya. Makanya harus pengen. Saking apanya? Saking gedenya pahala adzan nih. Dengerin. Laki-laki yang qomat juga harus izin sama yang adzan. Misalkan Rizky yang adzan, Rizky lagi wudhu, pas bagian mau qomat tuh, Dikri mau qomat, harus izin dulu sama Rizky. Saking apanya? Saking penting-pentingnya yang adzan. Ya, makanya harus mau selalu adzan. Jangan karena suaranya jelek nggak mau adzan. Ya, nih kalau pengen suaranya bagus ada nggak orang yang pengen suaranya bagus? Cung, semuanya pengen suara bagus. Ngacung nggak? Ngacung. Nih kalau wudhu, ya sini. Kalau wudhu pas cuci hidung, ya, cuci hidung nih, cuci hidung. Mana hidung? Nah, hidung, ya. Kumur-kumur ya sini, kumur-kumur, ya. Gitu. Terus ambil lagi air. Terus gini. Gitu, ya. Disedot, pakai hidung. Airnya ditandain pakai tangan 2, terus disedot pakai hidung. Pertama sakit, tapi udah terbiasa enggak, cobain aja kalau nggak percaya. Nanti suaranya jadi panjang. Ya, suaranya jadi bagus. Kalau pengen panjang suaranya. Pertama iya sakit, perih karena ada air yang masuk. Ya kan? Sampai ininya juga matanya. Mau nangis. Karena perih. Tapi kalau udah biasa enggak apa-apa. Karena udah biasa. Nah, itu jalmi tukang adzan karena Allah lain peda hayang buruhan atau hayang dipuji kubatur. Yang kelima, anu jasadna utuh sampai hari kiamat. Jalmi anu katalar Al-Qur'an, ya. Jalmi anu katalar tahfidz Al-Qur'an tur ngamalkeun atawa ngadawamkeun atau murojaah, ya, bari ngamalin isi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ya, kata Al-Qur'an, wala taqulahuma uffin, ya, dan janganlah kamu berbicara kepada kedua orang tuamu. Gimana berbicara kepada kedua orang tua? Ketika disuruh jangan nggak mau seno aja tuh adik aku aja. Tuh, ya, bilang ahnya aja jangan. Apalagi ditambahin nggak mau tuh adik aku aja tuh disuruh. Ya. Itu nggak boleh. Misalkan kamu disuruh sama orang tua nih, mau perempuan kek, mau laki-laki kek, disuruh sama orang tua. Wah, misalkan lagi sibuk, iya mas sebentar tuh cepetan, langsung disamperin. Jangan bilang nggak mau, itu tuh dosanya besar. Ya, makanya jangan sesekali bilang kepada kedua orang
tua. Itu nggak boleh. Tur tetap ngajaga adab tata krama nalika campur gaul jeung Al-Qur'an, punya wudu, keadaan suci ya, menjaga suci, menjaga kita kalau sehari-hari nih ya, misalkan batal wudu terus aja begitu ya, karena orang yang suka berwudu nanti wajahnya bercahaya, bersinar, bisa dibedain sama yang enggak suka wudu ya. Makanya harus selalu wudu setiap hari, jangan karena mau sholat aja wudu tuh ya. Ya yuk, harus wudu, mau ngaji wudu, mau sekolah agama wudu, mau sekolah SD wudu, mau tidur wudu, mau ngapa-ngapain wudu, batal wudu lagi terus begitu. Nanti sama Allah digampangin mencari ilmunya, insya Allah. Paham dong? Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim.